Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akuntansi keuangan lanjutan 2 kelas B akan mempresentasikan jawaban kami. Sebelumnya, kelompok kami berisi 4 orang, yaitu ada Sarah Jahira, ada dengan saya sendiri yaitu Andi Muhammad Katili, ada Asep Abdurrahman, dan ada Zidan Dharma Syahbana. Next, untuk yang pertama yaitu ada tugas pertemuan 8 soal 1. Di soal 1 ini dijelaskan bahwa pada tanggal 1 Januari 2018 PTA membeli aset bersih kepada PTB pada PDP sebesar 75% pada tanggal 31 Desember 2019. Laba bersih yang diperoleh oleh PTB itu 7 juta dan PTA 10 juta. PTWA dan PTB membagikan dividen kepada investor masing-masing sebesar 5 juta dan 4 juta. Amortisasi pada tahun tersebut sebesar 500.000. Selama tahun 2019 terjadi penjualan persediaan antara PTA dan PTB dengan total penjualan sebesar 2 juta, sedangkan HPP dari barang tersebut sebesar 1.800.000 dan berhasil dijual oleh PTB sebanyak 80%. Kita langsung saja ke jawabannya, yaitu kita di sini diminta untuk membuat alokasi untuk CI dan NCI dan jurnal eliminasinya. Mohon ke bawah sedikit. Di sini seperti yang ada di soal, PTA membeli aset bersih sebesar 75% seperti yang di soal. Di sini pada tanggal 31 Desember 2019, PTA memiliki 10 juta dan PTB 7 juta, itu sama seperti yang di soal. Kita langsung saja ke tahun 2019. Di sini penjualan persediaan itu sebesar 2 juta dan HPP barang tersebut sebesar 1.800.000. Lalu kita jumlahkan menjadi 200.000. Di sini unrealized gain. Kenapa? Karena masih dijual dari parent ke anak. Lalu PTB berhasil menjual besar 80%, jadi totalnya itu 160.000. Di sini keuntungannya realized gain karena sudah terjual keluar. Lalu pada tahun 2018 persediaan PTB dari PTA itu sebesar 1.500.000 dan HPP barangnya sebesar 1.200.000. Lalu dijumlahkan menjadi 300.000. Di sini keuntungannya itu unrealized gain. Ke bawah. Lalu di sini ada perhitungan alokasi CI dan NCI. Untuk yang pertama itu ada adjusted net income sebesar 7 juta. Lalu di CI-nya 5.250 karena kepemilikan CI itu sebesar 75%. Jadi 7 juta dikalikan dengan 75%. Begitu juga dengan NCI, namun di sini dikalikan dengan 25%, yang hasilnya 1.050.000. Lalu di sini ada dividen sebesar 4 juta, perhitungannya sama seperti adjusted net income, yang hasilnya itu di CI sebesar 3 juta dan di NCI sebesar 1 juta. Di sini kita dijumlahkan atau dikurangi, jadi saldo akhirnya itu sebesar 2.250.000 untuk CI dan untuk NCI itu sebesar 750.000. Lalu kita ambil perhitungan unrealized gain dan realized gain yang sebelumnya, yaitu unrealized gain-nya sebesar 200.000 dan realized gain-nya sebesar 160.000. Lalu disesuaikan, saldo akhirnya disesuaikan menjadi 2.210.000 untuk CI dan untuk NCI itu sebesar 750.000. Terus di sini ada bagian laba untuk NCI itu sebesar
Rp1.750.000 dan bagian laba atas PTB sebesar Rp5.210.000. Lalu setelah itu ada di sebelahnya itu ada perhitungan saldo diferensial tahun berjalan. Untuk amortisasinya CI 75%, NCI 25%. Lalu di sini untuk CI-nya amortisasinya 375.000, NCI 125.000, saldo akhirnya sama, dan di goodwill itu ada 500.000. Lalu ke bawah di sini ada jurnal eliminasi. Ke bawah dikit mohon. Di sini ada jurnal eliminasi. Yang pertama itu ada keuntungan yang belum terrealisasi. Di debitnya ada bagian laba atas PTB sebesar 200.000 dan ada investasi pada PTB di kredit sebesar 200.000. Lalu di yang kedua ada eliminasi investasi pada PTB. Di debitnya ada bagian laba atas PTB sebesar 5.210.000 dan bagian laba NCI sebesar 1.750.000. Lalu di kreditnya ada dividen sebesar 4 juta dan investasi pada PTB sebesar 2.210.000 dan yang terakhir ada NCI di kredit sebesar 750.000. Lalu di sini ada eliminasi penjualan dan unrealized gain. Di debitnya ada penjualan sebesar 2 juta, lalu di kreditnya ada HPP sebesar 1.800.000 dan persediaan di kredit sebesar 200.000. Ke bawah. Lalu di sini ada mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial. Di debitnya ada goodwill yaitu sebesar 500.000, lalu di kreditnya ada bagian laba atas PTB sebesar 375.000 dan bagian laba NCI di kredit sebesar 125.000. Lalu di sini ada yang terakhir ada membalik keuntungan penjualan persediaan yang sebelumnya ditanggungkan. Untuk di debitnya ada investasi pada PTB sebesar 160.000, lalu di kreditnya ada beban pokok penjualan sebesar 160.000. Selanjutnya untuk soal 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk soal 2, PT Pindai memiliki 75% saham dari PT Sehat. Berikut ini adalah sebagian data keuangan untuk kedua perusahaan dan konsolidasi selama periode 2015. Dalam saldo persediaan PTP per 1 Januari 2015 terdapat persediaan yang diperoleh oleh PTS sebesar 15 juta. Nilai perolehan persediaan tersebut adalah 10 juta. Transaksi penjualan persediaan di tahun 2015 terjadi dari PTS ke PTP. Di sini diminta hitunglah nilai transaksi penjualan persediaan dari PTS ke PTP yang terjadi selama periode 2015. Di debit ada kas sebesar 90 juta, kredit penjualan sebesar 90 juta juga. Ke bawah. Lalu di debit ada harga pokok persediaan sebesar 60 juta. Lalu kredit persediaan sebesar 60 juta juga. Tolong dikebawahin dikit. Untuk bagian B-nya, hitunglah keuntungan penjualan persediaan yang belum terrealisasi di 1 Januari 2015 dan 31 Desember 2015. Jawab. Di sales sebesar 15 juta didapat dari persediaan yang diperoleh dari PTP sebesar 15 juta. Lalu untuk HPP sebesar 10 juta didapat dari nilai perolehan persediaan. HPP dikurangi sales sama dengan 5 juta. 5 juta itu keuntungan yang belum terrealisasi. Lanjut, kita akan menghitung
persen kepemilikan sesuai persentase kepemilikan. PTP yang tadi di atas 75% dikali 5 juta sama dengan 3.750.000. Untuk PTS 25% dikali 5 juta sebesar 1,250 juta. Lanjut untuk C, buatlah jurnal eliminasi terkait transaksi penjualan persediaan yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi periode 2015. DB penjualan sebesar 15 juta, terus kredit HPP sebesar 10 juta, dan CR persediaan sebesar 5 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, kita lanjut ke soal kasus pertemuan 9. Di sini PT London atau PTL mengakuisisi 70% saham PTP pada Januari 2014 seharga 108.500.000. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan pengendali adalah 46.500.000. Sementara itu, PTP melaporkan saldo saham biasa sebesar 70 juta dan saldo laba sebesar 30 juta. Diferensial terjadi karena akun bangunan yang nilai wajarnya 20 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya dan memiliki sisa manfaat selama 10 tahun. Selain itu, nilai diferensial juga muncul karena peralatan yang nilai wajarnya lebih tinggi 35 juta dibandingkan nilai bukunya dan memiliki nilai sisa masa manfaat 5 tahun pada tanggal akuisisi. Di sini ada saldo neraca saldo dari kedua entitas per 31 Desember 2015. Bisa dilihat sendiri. Oke. Lalu pada tanggal 31 Desember 2014, PTP membeli persediaan senilai 32 juta dan menjualnya kepada PTL pada harga 48 juta. PTL menjual persediaan senilai 27 juta pada tahun 2015 dan sisanya masih berada di gudang PTL persediaan per 31 Desember 2015. Selama periode 2015, PTP menjual persediaan yang diperoleh pada harga 60 juta ke PTP dengan harga 90 juta. PTL menjual seluruhnya di tahun 2015, kecuali persediaan senilai 24 juta pada 20 April 2015. PTL menjual persediaan senilai 15 juta kepada PTP dengan pada harga 30 juta. PTP menjual seluruh persediaan tersebut pada tahun 2015, kecuali persediaan senilai 7.600.000. Di sini kita diminta membuat jurnal eliminasi secara lengkap untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi 2015 dan membuat kertas kerja konsolidasi tahun 2015. Oke, kita langsung aja ke langkah-langkah untuk menjawabnya. Langkah pertama kita diminta mencari diferensialnya. Untuk mencari nilai diferensial di sini ada nilai akuisisi ditambah nilai wajar NCI. Untuk nilai akuisisi sebesar 108.500.000 ditambah nilai wajar 46.500.000. Hasilnya 155 juta. Lalu di sini juga ada nilai tercatat aset bersih sebesar 70 juta ditambah 60 juta. Itu diambil dari neraca saldo tahun 2015 karena kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi secara lengkap untuk menyiapkan laporan konsolidasi pada tahun 2015. Jadi 70 juta tambah 60 juta 130 juta. Jadi untuk diferensialnya sebesar 25 juta. Perhitungan dari 155 juta dikurangi 130 juta. Setelah mencari diferensial, lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari selisih tercatat dengan nilai wajar.
Di sini diketahui bahwa bangunan nilai tercatatnya 200 juta dan peralatan 60 juta. Untuk nilai wajar bangunan 220 juta. Kenapa 220 juta? Karena tadi di soal telah diketahui bahwa untuk nilai wajarnya 20 juta lebih tinggi daripada nilai bukunya, yaitu 200 juta. Maka untuk nilai wajar bangunan itu 220 juta. Dan untuk selisih bangunan 20 juta. 220 juta dikurangi 200 juta. Lalu untuk peralatan, untuk nilai wajarnya 95 juta. Kenapa 95 juta? Karena di soal juga telah diketahui bahwa lebih tinggi 35 juta dibandingkan nilai bukunya. Jadi untuk selisih peralatan itu 35 juta. Lalu langkah ketiga, kita mengalokasikan diferensial. Sebelumnya diketahui bahwa bangunan memiliki masa manfaat 10 tahun dan peralatan 5 tahun. Untuk total selisih kita pindahkan dari langkah 2, yaitu bangunan 20 juta dan untuk peralatan 35 juta. Jadi untuk total alokasi pada selisih itu 55 juta dan untuk amortisasi bangunan 2 juta. Itu diperoleh dari 20 juta dibagi masa manfaat 10 tahun. Lalu amortisasi peralatan itu 7 juta. Hasil dari 35 juta dibagi masa manfaat 5 tahun. Jadi untuk total alokasi amortisasi itu 9 juta atas bangunan dan peralatan. Next, bawah. Oke, di sini lanjut kita ke langkah keempat. Intercompany profit atas transaksi penjualan persediaan. Di sini yang pertama, diketahui bahwa adanya transaksi upstream PTP menjual kepada PTL pada tanggal 31 Desember 2014. Untuk sini ada penjualan sebesar 48 juta. Lalu di sini ada harga pokok produksi sebesar 30 juta. Jadi menghasilkan unrealized gain sebesar 16 juta. 48 juta dikurangi 32 juta. Lalu di sini juga di sampingnya ada terjual senilai 27 juta. Ini semua terdapat dari soal. Lalu di sini 5 juta, sisa persediaan 5 juta dari 32 juta harga pokok produksi dikurangi terjualnya 27 juta. Hasilnya 5 juta. Lalu ada 16%. Di sini 16% ini hasil dari 27 juta dibagi 32 juta. Hasilnya 16%. Lalu di sampingnya ada 2,2.500.000 itu hasil perhitungan dari 16 juta dikali 16%. Hasilnya 2.500.000. Nah, si 2.500.000 ini dialokasikan kepada CI dan NCI. Untuk CI karena kepemilikannya 70%, jadi 2.500.000 dikali 70%, hasilnya 1.750.000. Lalu untuk NCI kepemilikannya 30%, dikali 2.500.000, hasilnya 750.000. Lalu selanjutnya ada transaksi upstream, yaitu PTP menjual kepada PTL selama periode 2015. Oke, di sini ada penjualan sebesar 90 juta dan harga pokok produksi 60 juta, menghasilkan unrealized gain sebesar 30 juta. Dari 90 juta dikurangi 60 juta. Di sini ada sisa persediaan 24 juta dari sisa persediaan tahun 2015. Di sini 40% karena
hasil perhitungan dari 24 juta dibagi 30 juta. Hasilnya 40%. Di sini 12 juta perhitungan dari 30 juta dikali 40%. Setelah diketahui bahwa hasilnya 12 juta, maka kita alokasikan ke CI dan NCI sesuai kepemilikannya. Untuk CI 70% dikali 12 juta, hasilnya 8.400.000. Lalu untuk NCI kepemilikannya 30% dikali 12 juta, hasilnya 3.600.000. Oke, selanjutnya ada transaksi downstream, yaitu PTL menjual kepada PTP. Pada 20 April 2015. Penjualan sebesar 30 juta, harga pokok produksi 15 juta, menghasilkan unrealized gain sebesar 15 juta. Perhitungan dari 30 juta dikurangi 15 juta. Di sini ada sisa persediaan 7.600.000. 600 tinggal dipindahkan ke sini. Lalu untuk 51% ini hasil dari 7.600.000 dibagi 15 juta. Dan untuk yang di sampingnya 7.600.000 hasil dari perhitungan 15 juta dikali 51%. Setelah 4 langkah dilakukan, kita langsung ke langkah keempat, yaitu membuat jurnal umum. Yang pertama, mencatat akuisisi saham anak 1 Januari 2014 sebesar 108.500.000. Di debitnya investasi pada PT Persia dan di kreditnya ada kas. Lalu mencatat laba anak 31 Desember 2015 sebesar 17.500.000. Di debitnya investasi pada PT Persia, di kreditnya bagian laba atas PT Persia. Lalu ke bawahnya ada di bawahnya itu perhitungan untuk mencari laba anak per 31 Desember 2015 yang sebelumnya telah dijurnal. Yang pertama, penjualan sebesar 125 juta, beban pokok penjualan 79.800.000, dan beban penyusutan 15 juta, dan beban bunga 5.200.000. Semua beban ini ditambahkan dan totalnya 100 juta. Jadi untuk laba itu 125 juta dikurangi 100 juta. Hasilnya 25 juta. 25 juta ini dikalikan kepemilikan 70%. 7%, hasilnya 17.500.000. Lalu jurnal mencatat dividen dari anak 31 Desember 2015 sebesar 10.500.000. Di debitnya ada kas, di kreditnya ada investasi pada PT Persia. Lalu mencatat unrealized gain upstream sebesar 12 juta. Di debitnya bagian laba atas PT Persia, dan di kreditnya ada investasi pada PT Persia. Lalu ada mencatat unrealized gain downstream sebesar 7.600.000. Di debitnya ada bagian laba atas PT Persia, dan di kreditnya ada investasi pada PT Persia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya kita akan menghitung pada perhitungan jurnal eliminasi. Yang pertama ada nilai buku awal untuk PT London didapat sebesar 91 juta didapat dari 130 juta dikalikan dengan 70%, dan untuk NCI sebesar 39 juta didapat dari 130 juta dikalikan dengan 30%. Lalu nilai buku awal untuk saham biasanya sebesar 70 juta dan saldo labanya sebesar 60 juta. Lalu ada laba bersih untuk PT London itu awalnya 25 juta dikalikan dengan 70% sehingga menghasilkan nilai sebesar 17.500.000. Dan untuk NCI
25 juta dikalikan dengan 30%, yaitu sebesar 7.500.000. Lalu laba bersih pada kolom saldo laba sebesar 25 juta. Untuk dividennya dari PT London didapat dari 15 juta dikalikan dengan 70%, yaitu sebesar 10.500.000, dan NCI 15 juta dikalikan dengan 30%, sebesar 4.500.000. Lalu pada kolom saldo laba, dividennya sebesar 15 juta. Saldo akhirnya untuk PT London ini sebesar 98 juta. Ini didapat dari 91 juta ditambahkan dengan 17.500.000 dan dikurangi dengan 10.500.000. Lalu untuk NCI, saldo akhirnya sebesar 42 juta didapat dari 39 juta ditambah dengan 7.500.000 dan dikurangi dengan 4.500.000. Lalu saldo akhir dari saham biasanya sebesar 70 juta karena tidak ada pertambahan dan pengurangan. Untuk saldo labanya, untuk saldo akhir saldo laba, yaitu sebesar 70 juta didapat dari 60 juta ditambah dengan 25 juta dan dikurangi dengan 15 juta. Lalu ada unrealized gain downstream sebesar 7.600.000, maaf, di PT London sebesar 7.600.000. Lalu ada unrealized gain upstream untuk PT Londonnya sebesar 8.400.000 dan NCI sebesar 3.600.000. Lalu didapat saldo akhir disesuaikan untuk PT London sebesar 82 juta itu didapat dari 98 juta dikurangi dengan 7.600.000 dan dikurangi dengan 8.400.000. Lalu untuk NCI saldo akhir disesuaikannya sebesar 38.400.000 itu didapat dari 42 juta dikurangi dengan 3.600.000. Lalu saldo akhir disesuaikan saham biasa yaitu sebesar 70 juta dan saldo akhir disesuaikan saldo laba yaitu sebesar 70 juta. Lalu yang selanjutnya ada bagian laba atas PT Persia sebesar 1.500.000 ini didapat dari laba bersih sebesar 17.500.000 dikurangi dengan unrealized gain downstream 7.600.000 dan unrealized gain upstream 8.400.000 itu untuk PT London. Lalu untuk NCI-nya bagian laba NCI sebesar 3.900.000 itu didapat dari bagian laba bersih sebesar 7.500.000 dikurangi dengan unrealized gain upstream-nya sebesar 3.600.000. Lalu yang selanjutnya ada schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Untuk saldo awal, diketahui di sini jumlah diferensialnya sebesar 25 juta. Untuk saldo awal, PT London itu sebesar 38.500.000 dan NCI-nya sebesar 16.500.000. Lalu saldo awal untuk bangunan ada 20 juta dan peralatan sebesar 35 juta. Lalu ada amortisasinya PT London sebesar 6.300.000 dan NCI sebesar 2.700.000. Untuk bangunan amortisasinya sebesar 2 juta dan peralatan sebesar 7 juta. Untuk sebelumnya, perhitungan dari saldo awal itu didapat dari total alokasi total selisih dikalikan dengan 70% atau 30%, lalu untuk amortisasinya total alokasi amortisasi dikalikan dengan 70% atau 30%, sehingga menghasilkan saldo akhirnya untuk PT London yaitu sebesar 32.200.000 itu didapat dari pengurangan antara saldo awal dikurangi dengan amortisasi. NCI juga saldo akhirnya sebesar 13.800.000 itu didapat dari pengurangan antara saldo awal dengan amortisasi. Begitupun untuk bangunan 18 juta saldo akhirnya dan peralatan 28 juta saldo akhirnya. Jika dijumlahkan antara saldo akhir PT London dengan NCI akan menghasilkan 46 juta sebagaimana dengan penjumlahan antara saldo akhir dari bangunan dan peralatan sebesar 46 juta. Lalu yang selanjutnya ada jurnal eliminasi. Yang pertama, untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada anak. Ada di posisi debit, yaitu saham biasa sebesar 70 juta, saldo laba sebesar 60 juta, penghasilan NCI sebesar 3.900.000, dan bagian laba atas PT Persi sebesar 1.500.000. Lalu ada di posisi kredit, yaitu dividen sebesar 15 juta, investasi pada PT Persia sebesar 82 juta,
dan NCI sebesar 38.400.000. Lalu untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada anak, di posisi debit terdapat beban penyusutan sebesar 9 juta, bangunan sebesar 20 juta, dan peralatan sebesar 35 juta. Lalu pada posisi kredit terdapat bagian laba atas PT Persia sebesar 6.300.000 dan bagian laba NCI sebesar 2.700.000. Untuk akumulasi penyusutan sebesar 9 juta, investasi pada PT Persia sebesar 32.200.000 dan NCI sebesar 13.800.000. Lalu untuk mengeliminasi penjualan persediaan induk dan anak yang upstream, pada posisi debit terdapat penjualan sebesar 90 juta, lalu pada posisi kreditnya beban pokok penjualan sebesar 66 juta, dan persediaan sebesar 24 juta. Lalu untuk mengeliminasi penjualan persediaan induk dan anak downstream, pada posisi debit terdapat penjualan sebesar 30 juta, dan pada posisi kredit terdapat beban pokok penjualan sebesar 22.400.000 dan persediaan sebesar 7.600.000. Yang selanjutnya, kita diminta untuk membuat kertas kerja konsolidasi. Untuk akun penjualan, PT London di sini terdapat 260 juta dan PT Persia sebesar 125 juta. Lalu karena ada jurang eliminasinya di bagian debit 1.200.000 sehingga menghasilkan konsolidasiannya sebesar 265 juta. Ini didapat dari PT London sebesar 260 juta ditambah dengan 125 juta, lalu dikurangi dengan 120 juta. Lalu pendapatan lain untuk PT London sebesar 13.600.000 sehingga konsolidasiannya sebesar 13.600.000. Untuk penghasilan NCI karena ada jurang eliminasinya sebesar 3.900.000 di debit sehingga konsolidasiannya sebesar 3.900.000. Lalu untuk beban pokok penjualan PT London sebesar 186 juta, PT Persia sebesar 79.800.000 dan jurnal eliminasinya di bagian kredit sebesar 88.400.000 sehingga menghasilkan konsolidasiannya sebesar 177.400.000. Ini didapat dari penjumlahan antara 186 juta ditambah dengan 79.800.000 lalu dikurangi dengan 88.400.000. Lalu ada beban penyusutan untuk PT London sebesar 20 juta dan untuk PT Persia sebesar 15 juta. Lalu jurnal eliminasinya di bagian debit sebesar 9 juta, sehingga menghasilkan konsolidasinya sebesar 44 juta. Nah, 44 juta ini didapat dari penjumlahan antara PT London sebesar 20 juta dan PT Persia sebesar 15 juta, lalu ditambah dengan jurnal eliminasi yang berada di debit 9 juta. Karena pada dasarnya saldo normal dari beban itu berada di posisi debit, sehingga semuanya tinggal dijumlahkan saja. Lalu untuk beban bunga, untuk PT London sebesar 16 juta, untuk Persia sebesar 5.200.000, sehingga konsolidasiannya sebesar 21.200.000. Lalu untuk bagian laba atas PT Persia, untuk PT London itu sebesar 8.100.000, dan ada jurnal eliminasinya sebesar 4.800.000. Lalu konsolidasiannya sebesar 12.900.000 itu didapat dari 8.100.000 ditambahkan dengan 4.800.000. Kenapa dijumlah? Karena pada dasarnya laba ini saldo normalnya berada di kredit sehingga dijumlahkan. Lalu di sini ada laba bersih konsolidasian untuk PT London itu didapat dari penjumlahan dari awal penjualan sampai dengan bagian laba sehingga menghasilkan 59.700.000. Untuk PT Persia sebesar 25 juta, untuk jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 132.900.000, untuk bagian kreditnya 93.200.000 dan untuk konsolidasiannya sebesar 45 juta. Lalu ada bagian laba NCI di jurnal eliminasinya pada posisi kredit sebesar 2.700.000 sehingga konsolidasiannya sebesar 2.700.000. Lalu ada bagian induk atas laba bersih. Untuk PT London hanya tinggal disalin saja 59.700.000, PT Persia sebesar 25 juta, untuk jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 132.900.000, lalu untuk kredit sebesar 95.900.000 karena adanya penjumlahan antara 93.200.000 ditambah dengan 2.700.000.
Lalu untuk konsolidasinya sebesar 47.700.000 karena adanya penjumlahan antara 45 juta ditambah dengan 2.700.000. Lalu yang selanjutnya ada laporan perubahan saldo laba. Untuk saldo laba 1 Januari 2015 PT London itu sebesar 127.900.000 dan PT Persia sebesar 60 juta. Lalu terdapat jurnal eliminasinya di bagian debit sebesar 60 juta. Lalu konsolidasiannya sebesar 127.900.000 karena didapat dari 127.900.000 ditambah dengan 60 juta dikurangi dengan 60 juta. Lalu ada laba bersihnya untuk PT London sebesar 59.700.000 dan PT Persia sebesar 25 juta. Lalu terdapat jurnal eliminasi di bagian debitnya sebesar 132.900.000 dan di bagian kreditnya sebesar 95.900.000 sehingga mendapat hasil dikonsolidasikan sebesar 47.700.000 itu didapat dari 59.700.000 ditambah dengan 25 juta dikurangi dengan 132.900.000 dan ditambah dengan 95.900.000. Lalu untuk dividen PT London itu sebesar 30 juta dan PT Persi sebesar 15 juta. Lalu di jurnal eliminasinya terdapat 15 juta di bagian kredit. Jadi konsolidasiannya sebesar 30 juta didapat dari 30 juta ditambah 15 juta dikurangi dengan 15 juta. Sehingga menghasilkan saldo laba di tahun 31 Desember 2015 sebesar untuk PT London sebesar 157.600.000. Untuk perhitungan saldo laba ini dapat dari saldo laba 1 Januari 2015 itu ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan dividen. Lalu untuk PT Persia saldo labanya yaitu sebesar 70 juta. Lalu untuk jurnal eliminasi di bagian debit 192.900.000 dan di bagian kredit sebesar 110.900.000. Lalu untuk konsolidasiannya yaitu sebesar 145.600.000. Lalu yang selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Ada kas dan setara kas untuk PT London yaitu sebesar 15.400.000, untuk PT Persia sebesar 21.600.000, sehingga konsolidasiannya menghasilkan nilai sebesar 37 juta. Lalu untuk persediaan PT London itu sebesar 165 juta, PT Persia sebesar 35 juta, dan jurnal eliminasinya berada di bagian kredit yaitu sebesar 31.600.000, sehingga konsolidasiannya sebesar 168.400.000. Ini didapat dari penjumlahan antara 165 juta ditambah dengan 35 juta, lalu dikurangi dengan 31.600.000. Lalu untuk tanah, PT London itu sebesar 80 juta, PT Persia sebesar 40 juta, sehingga konsolidasiannya sebesar 120 juta. Untuk bangunan, PT London itu sebesar 240 juta, PT Persia sebesar 200 juta, dan ada jurnal eliminasi di bagian debit yaitu sebesar 20 juta. Sehingga menghasilkan konsolidasiannya sebesar 460 juta, itu didapat dari penjumlahan 240 juta ditambah 200 juta dan ditambah 20 juta. Lalu ada peralatan pada PT London yaitu sebesar 100 juta, PT Persia sebesar 60 juta. Lalu terdapat jurnal eliminasinya di bagian debit sebesar 35 juta, sehingga menghasilkan konsolidasi sebesar 195 juta, itu didapat dari penjumlahan antara 100 juta ditambah 60 juta ditambah dengan 35 juta. Lalu ada investasi pada saham PT Persia. Ini untuk PT London sebesar 109.600.000. Lalu terdapat jurnal eliminasi di bagian debit. Yang pertama sebesar 82 juta, lalu yang kedua sebesar 32.200.000, sehingga menghasilkan konsolidasiannya sebesar 4.600.000. Ini didapat dari 109.600.000 dikurangi dengan 82 juta dan dikurangi dengan 32.200.000. Lalu yang selanjutnya ada akumulasi penyusutan bangunan. Untuk PT London sebesar 100 juta, dan untuk PT Persia sebesar 60 juta. Lalu ada jurnal eliminasinya di bagian kredit sebesar 2 juta, sehingga menghasilkan konsolidasiannya sebesar 162 juta. Lalu untuk akumulasi penyusutan, untuk PT London sebesar 40 juta, dan untuk PT Persia sebesar
20 juta. Lalu ada jurnal eliminasi di bagian kredit, yaitu sebesar 7 juta, sehingga menghasilkan konsolidasiannya sebesar 67 juta. Lalu total aset untuk PT London sebesar 570 juta, ini didapat dari penjumlahan dari kas sampai dengan akumulasi penyusutan. Lalu untuk PT Persia, total asetnya sebesar 276.600.000. Sehingga lapor di konsolidasiannya, total aset yaitu sebesar 746.800.000. Lalu untuk utang usaha, PT London itu sebesar 92.400.000 dan PT Persia sebesar 35 juta, sehingga konsolidasiannya sebesar 127.400.000. Itu hanya tinggal dijumlahkan saja. Lalu untuk utang obligasi, untuk PT London sebesar 200 juta dan untuk PT Persia sebesar 100 juta, sehingga konsolidasiannya sebesar 300 juta. Lalu untuk premium obligasi pada PT Persia sebesar 1.600.000, sehingga konsolidasiannya sebesar 1.600.000. Untuk saham biasa pada PT London sebesar 120 juta dan pada PT Persia sebesar 70 juta. Lalu ada jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 70 juta. Sehingga menghasilkan laporan konsolidasinya sebesar 120 juta. Ini didapat dari 120 juta ditambah dengan 70 juta dikurangi dengan 70 juta. Lalu untuk saldo laba pada PT London sebesar 157.600.000 dan pada PT Persia sebesar 70 juta. Lalu terdapat jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 192.900.000 dan di bagian kredit sebesar 110.900.000, sehingga menghasilkan laporan konsolidasian sebesar 145.600.000. Ini didapat dari 157.600.000 ditambah dengan 70 juta, lalu dikurangi dengan 192.900 dan ditambah dengan 110.900. Lalu untuk NCI terdapat di jurnal eliminasi bagian kredit, yaitu yang pertama sebesar 38.400.000 sehingga menghasilkan konsolidasi sebesar 38.400.000 dan di jurnal eliminasi bagian kredit sebesar 13.800.000 sehingga menghasilkan konsolidasinya sebesar 13.800.000, sehingga total liabilitas dan ekuitas yang didapat oleh PT London yaitu sebesar 570 juta itu didapat dari penjumlahan dari awal utang hingga NCI. Maaf, untuk PT London sampai saldo laba. Berarti untuk PT London total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 570 juta dan untuk PT Persia sebesar 276.600.000. Lalu untuk total liabilitas dan ekuitas dari konsolidasian itu dihitung dari utang hingga NCI sehingga menghasilkan total 746.800.000. Saya kembalikan lagi kepada Andifa. Begitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian kelompok kami, dan terima kasih kepada Bu Anissa dan juga kepada rekan-rekan kelompok karena telah merealisasi tugas akuntansi keuangan lanjutan. Begitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.